The Ichthys Code. Sebelum berbicara, ingatlah dari mana kata-katamu berasal. Sejak awal, iman Kristen mengenal Allah sebagai Allah yang menyatakan diri melalui firman kebenaran. Dunia diciptakan ketika Allah berfirman, "Jadilah." Dan manusia dipanggil ketika Allah berkata, "Pergilah." Seperti Abraham yang melangkah karena satu panggilan. Umat pun dibentuk dan diteguhkan melalui firman yang disampaikan, didengar, dan dihidupi. Kata-kata itu bukan sekedar informasi, melainkan arah yang membentuk cara manusia berjalan. Karena itu, berbicara tidak pernah menjadi tindakan yang netral. Ia selalu berkaitan dengan ketaatan, tanggung jawab, dan panggilan. Berbicara bukan sekedar keterampilan tambahan bagi seorang pemimpin. Ia seringkali menjadi bagian dari ketaatan itu sendiri. Diam bisa menjadi kebijaksanaan, tetapi diam juga bisa menjadi bentuk penghindaran. Demikian pula berbicara. Ia bisa menjadi kesaksian, tapi juga bisa melenceng dari panggilan bila dilakukan tanpa kesadaran. Mengapa saya bicara? Kepada siapa saya bicara? Dan untuk apa saya bicara? Simbol ikhtis yang digunakan oleh jemaat mula-mula mendorong kita memahami makna ini secara sederhana. Ikhtis bukan sekedar lambang iman yang indah, melainkan sebuah tanda pengenalan menyatakan identitas dan kesetiaan. Melalui simbol itu, orang-orang percaya saling mengenal tanpa perlu banyak kata. Sekaligus, saling mengingatkan bahwa hidup mereka berada di bawah otoritas Kristus. Ikhtis, dengan demikian menyampaikan pengakuan iman, bahkan sebelum satu kalimat pun diucapkan. Identitas mendahului ekspresi. Jika hidup berada di bawah otoritas Kristus, maka kata-kata pun tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari kesaksian tentang siapa yang kita wakili. Dalam pengertian inilah, buku ini menggunakan istilah code, bukan sebagai rumus teknis, melainkan sebagai pola kesadaran yang menolong seorang menyelaraskan iman yang diakui dengan kata-kata yang diucapkan, cara berpikir, dan bertindak ketika harus berbicara di hadapan orang lain. Bagi pemimpin di dunia pendidikan, kesadaran ini menjadi sangat penting karena sebagian besar kepemimpinan mereka dijalankan melalui kata-kata. Kepala sekolah menyuarakan arah dan menjaga nilai melalui keputusan yang dikomunikasikan. Guru membentuk pemahaman dan karakter melalui penjelasan yang diulang setiap hari. Bahkan murid sejak dini belajar bahwa kata-kata mereka ikut membentuk cara mereka hadir di tengah dunia. Panggilan memimpin dan mendidik itu jarang diekspresikan oleh mimbar atau pidato besar. Ia justru paling sering hadir dalam percakapan sehari-hari di ruang kelas, di rapat guru, di aula sekolah, dan di hadapan orang tua murid. Di ruang-ruang inilah, kata-kata sederhana seringkali berdampak besar karena diucapkan ulang, didengar dalam relasi otoritas dan kepercayaan, lalu perlahan membentuk sikap, harapan, dan arah bersama. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Dalam situasi apa Anda paling sering berbicara di depan orang lain? Dan ketika Anda berbicara dalam situasi itu, panggilan apa yang sedang Anda jalani? Pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab. Namun justru, di sanalah kesetiaan dalam berbicara menemukan maknanya. Karena bagi orang yang dipanggil, pertanyaannya bukan hanya apakah kata-kata itu efektif, melainkan apakah kata-kata itu lahir dari kesadaran yang benar. Di bab berikutnya, kita akan mulai melihat bagaimana satu panggilan yang sama dapat diwujudkan melalui beragam gaya berbicara yang dalam buku ini disebut sebagai 5 tipe penjala.